Main game jangan di outdoor, kecuali outdoornya kayak begini. Kenapa kita bikin video ini? Karena kita sering lihat banyak banget orang yang belum paham kalau suhu ruangan itu berpengaruh dengan performa smartphone kita. Kalau di Indonesia kan mabar di kafe atau di warkop, outdoor, siang-siang, itu kan udah kayak budaya kita banget lah ya. Tapi begitu HP-nya panas, nge-lag, komplain. Bahkan kalau kita ngomongin ruangan indoor sekalipun, suhu 30 derajat, suhu 32 derajat gitu ya, itu juga suhu yang bisa dibilang kurang ideal lah untuk gaming. Dan kita juga harus ngerti, kita juga nggak bisa bandingkan cooling di HP dengan cooling di PC. Cooling di PC itu active cooling. Kalau misalnya di smartphone itu mayoritas passive cooling. Dari konsumsi daya dan ukurannya aja udah beda jauh sebetulnya. Makanya kalau di lab jagat review tuh kita ada standarnya teman-teman. Kita tuh kalau lagi pengujian lab, suhu ruangan kita adalah 25 derajat Celcius dan tentunya di ruangan ber-AC. Kenapa begitu? Tentunya supaya data pengujiannya bisa dibandingkan. Nggak fair dong kalau misalnya kita bandingkan orang yang lari di cuaca yang panas sama orang yang lari di cuaca yang dingin. Masa data kecepatannya kita mau bandingkan? Nggak fair dong. Nah, di video ini kita cuma mau eksperimen kecil aja nih. Bagaimana hasilnya kalau ketiga HP ini kita stress test di lokasi yang bersalju seperti ini. Kebetulan kita lagi di Shirakawago, di Nagoya, dan teman-teman bisa lihat di sini bersalju dan suhunya bisa lihat nih. Berapa itu? -3 derajat ya. Jadi ini bener-bener dingin banget. Nah, kita iseng nih. Untuk 3 smartphone-nya ada apa aja? Yang pertama itu ada Infinix GT30 Pro, lalu ada Poco F7, lalu ada Red Magic 11 Pro. Nah, pertanyaannya kan, apa kesamaan ketiga HP ini? Nah, kesamaannya adalah ketiga smartphone ini, kalau di stress test, panas coy. Tapi bukan berarti HP ini HP busuk ya. Tolong bedakan, cepat panas sama batas suhu yang tinggi. Itu dua konteks yang berbeda BTW. Nah, sebuah HP itu bisa aja suhunya sampai ke 50 derajat, tapi dalam waktu 1 jam. Nah, itu artinya batas suhunya yang tinggi, bukan berarti smartphone-nya cepat panas. Nah, ada juga smartphone yang baru 10 menit gaming, performanya gagas di awal, tapi ketika suhu sudah sampai 45 derajat Celcius, performanya ditahan supaya suhunya nggak nambah tinggi lagi. Nah, itu jadi beda konteks kan? Sampai sini ngerti ya? Oke, sekarang kita langsung mulai aja eksperimennya. Kita mulai dari Infinix GT30 Pro. SoC-nya pakai Dimensity 8350. Ini mewakili HP kencang kisaran 3-4 jutaan. Kita start dari Antutu 11. Kalau di lab jagat, skornya itu di 1.697.000-an. Nah, kalau di kondisi salju seperti ini, skornya naik jadi 1.826.000-an. Wih, lumayan nih naiknya. Berikutnya Geekbench 6. Kalau di lab jagat, single core-nya itu di 1470, multicore-nya di 4511. Kalau di kondisi salju seperti ini, single core-nya jadi 1486, multicore-nya di 4782. Nah, di sini ada kenaikan yang lumayan terasa ya di multicore-nya. Berikutnya kita stress test pakai 3D Mark Wildlife Stress Test. Kalau di lab jagat, base score-nya itu di 10.494, lowest score-nya di 8.617. Stability-nya ada di 82,1%. Suhu layar terpanas di 49 derajat Celcius, suhu back cover terpanas di 48 derajat Celcius. Kalau di kondisi salju seperti ini, base score-nya jadi 10.501 dengan lowest score-nya jadi 10.427. Stability-nya naik signifikan jadi 99,3%. Untuk suhu layar terpanas di 32 derajat Celcius, suhu back cover terpanas di 20 derajat Celcius. Wow, jauh banget ya. Berikutnya kita pindah ke Poco F7. SoC-nya pakai Snapdragon 8S Gen 4. Ini mewakili HP kencang kisaran 5-6 juta. Antutu 11 di lab jagat kita dapat 2.274.000-an. Di salju kita dapat di 2.345.000-an. Lumayan nih, ada peningkatan sekitar 70.000 poin. Untuk Geekbench 6, kalau di lab jagat single core-nya itu 2073, multicore di 6544. Kalau di salju, single core-nya itu 2022, jadi nggak terlalu jauh beda. Multicore-nya di 7185. Nah, multicore-nya lumayan nih, naiknya signifikan. Berikutnya, 3D Mark Wildlife Stress Test. Di lab jagat, base score-nya itu di 15.365, lowest score-nya di 10.998. Stability-nya 71,6%. Suhu layar terpanas di 46 derajat Celcius, suhu back cover terpanas di 46 derajat Celcius. Di kondisi salju, base score-nya di 17.919, lowest score-nya di 14.896. Stability-nya
naik signifikan jadi 83,1%. Sedikit berharap bisa di atas 90%, cuman entah kenapa saat kami coba masih mentok di 80-an% aja. Suhu layar terpanas di 21 derajat Celcius, suhu back cover terpanas di 21 derajat Celcius juga. Memang sih best score dan lowest score-nya itu naik signifikan, cuman lihat stability-nya ini seperti ada yang ditahan oleh Poco ya. Berikutnya kita cobain HP gaming paling kencang saat ini, Red Magic 11 Pro. SoC-nya pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5, ini mewakili HP paling kencang saat ini. Antutu 11 di lab jagat kita dapat 4 jutaan, kalau di kondisi salju, skornya juga mirip di 4 jutaan. Sepertinya ini sih emang udah mentok aja skornya ya, nggak bisa lebih dari ini. Untuk Geekbench 6 di lab jagat, single core 3723, multi-core di 11367. Untuk kondisi salju, single core di 3737, multi-core di 11668. Ini kayaknya kurang berat ya buat Red Magic ya. Jadi skornya itu nggak jauh beda antara kondisi lab jagat sama di kondisi salju seperti ini. Berikutnya 3D Mark Wildlife Stress Test. Di lab jagat, base skornya itu di 29.490, lowest skornya di 23.581, stability-nya di 80%. Suhu layar bisa nyampe 55 derajat Celcius. Suhu back cover-nya bisa sampai 58 derajat Celcius. Ini sih udah ekstrim suhunya ya sebetulnya. Nah, sekarang di kondisi salju seperti apa? Base score-nya di 29.531, lowest score-nya naik signifikan jadi 27.711. Dan artinya stability-nya juga naik signifikan jadi 93,8%. Suhu layar terpanas di 32 derajat Celcius, suhu back cover terpanas di 17 derajat Celcius. 17 derajat Celcius loh. Buset. Ini seperti ini memang terbantu karena aktif coolingnya juga ya. Oke, dari semua eksperimen ini, apa sih artinya sebetulnya? Tentunya untuk seru-seruan ya teman-teman. Kita tuh sebagai reviewer harus punya mindset iseng. Ingat ya, kita harus punya mindset iseng. Kalau begini gimana ya? Kalau begitu gimana ya? Nah, kalau udah ada pemikiran seperti itu di kepala, selanjutnya apa? Mari kita coba. Lalu video ini juga sebagai reminder ya, atau pengingat, kalau suhu ruangan itu berpengaruh besar ke performa smartphone kita. Kita kan tinggal di Indonesia coy, kalau ini kan lagi di Jepang ya ceritanya. Kita tinggal di Indonesia, negara 2 musim, tropis. Apalagi kota seperti Jakarta, Bekasi, main game di outdoor, panas-panas, itu sudah jadi hal yang lumrah. Nah, kalau nggak mau performa smartphone kita turun, apa yang harus kita lakukan? Pakai kipas pendingin atau pendingin ekstra. Mau yang model kipas, mau yang model peltier, terserah. Kecuali kalau kalian tuh tinggal di negara yang ada musim salju seperti ini. Mau main game di outdoor berjam-jam juga HP-nya nggak akan turun-turun performanya. Nggak bakal ada masalah. Paling yang masalah badan kita sih. Bukan HP-nya, badan kita yang bermasalah kalau sedingin ini. Oke, sekian untuk video eksperimen iseng-iseng kita di Nagoya, Jepang nih. Thank you udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di pembahasan teknologi berikutnya.